Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Kita bertemu kembali para jamaah, alhamdulillah dapat bersilaturahmi di kajian Al-Mahdiyah dan kita masih akan melanjutkan bahasan kita yaitu tafsir Ibnu Katsir untuk Quran surat Al-Lail. Kita mulai dari ayat ke-12. Kepada Pak Ustadz, kami persilakan. Bapak punten suaranya nggak kedengeran, Pak? Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas teh? Ya, jelas alhamdulillah. Ya, bagus ya. 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 Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunzila ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, kita ketemu di kajian Majelis Ta'lim Al-Mahdiyah yang biasanya di kajian di Gandaria. Alhamdulillah buat para pengurus semua, semoga yang membantu acara ini terselenggara baik para pengurus dan lain-lainnya, semoga menjadi amal jariah orang-orang yang menuntut ilmu pada hari ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang kita minta di waktu pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir sampai ke ayat 12. Kelihatan teh? Ya, kelihatan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran taladda la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Silakan artinya teh. Ya. Bismillah. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridaan Rob-Nya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Masya Allah. Ayat yang terakhirnya, terakhir dari surat dari surat Al-Lail ini, ya. Baik ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, petunjuk dan lainnya berada di tangan Allah. Petunjuk, kita akan masuk pada bahasan bahwa petunjuk dan apapun berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang kalimat inna alaina lal huda. Qatadah menafsirkan ayat sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Yakni maksudnya kami menjelaskan yang halal dan yang haram. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, halal haram itu urusan syariat ya. Tidak boleh kita gampang menghalalkan dan gampang mengharamkan. Ya,
Halal itu harus jelas dan haram itu pun sangat jelas. Makanya ulama-ulama ya tidak ada yang gampang berani menghalalkan dan mengharamkan kecuali dengan dalil tentunya. Kenapa? Karena inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Maksudnya kata Imam Qatadah, kami yang menjelaskan yang halal dan yang haram. Maka ketika ada sesuatu yang halal, sangat jelas sudah digambarkan di dalam Quran dan Sunnah. Ketika itu pun haram, maka itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ulama yang lainnya menafsirkan, barang siapa yang menempuh jalan petunjuk, maka ia akan sampai kepada Allah. Jadi maksud daripada inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, maksudnya adalah siapa yang menempuh jalan petunjuk, maka ia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang eh, yang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan petunjuk, ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan wahadainahun najdain, Allah berikan kepada kita dua jalan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, kita semua butuh petunjuk dan kita harus berusaha untuk mencarinya, ya, mencarinya. Jadi siapa, bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan usaha dengan petunjuk. Ya, makin keras seseorang mencari petunjuk, maka Allah akan mudahkan dia. Dan kita sangat butuh petunjuk. Kita sangat butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita setiap hari meminta kepada Allah di dalam Al-Fatihah, ya. Kita minta kepada Allah, disebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita sering minta kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa 'alallahi qasdus sabil, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus. Hal itu disebutkan oleh Ibnu Jarir. Jadi inna alaina lal huda, di dalam tafsir Ibnu Katsir disimpulkan ada dua. Yang pertama, bahwa kamilah yang menjelaskan yang halal dan yang haram. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tidak boleh kita ikut campur, gampang menghalalkan dan gampang mengharamkan. Ya, bahkan ada ketika bahkan kita dianggap salah ketika membantu, misalnya ada ulama yang mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram, kemudian kita ikuti dia, maka ini termasuk, ya, salah satu kesesatan, mengikuti yang salah. Ya, misalnya si fulan, ya, menghalalkan yang haram, lalu kita ikuti, itu pun salah. Ya, maka pentingnya kita menuntut ilmu agar tahu mana halal, mana haram. Karena banyak sekali orang yang sekarang berusaha bagaimana Al-Quran mengikuti dia. Bagaimana Quran dan Sunnah mengikuti dia. Bukan dia yang mengikuti Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dicari-cari bagaimana caranya hawa nafsu dia, ya, diikuti oleh Quran dan hadis. Bukan bagaimana nafsu dia mengikuti Quran dan hadis. Nah, kembali lagi bahwa inilah pentingnya butuhnya hidayah. Ya, butuhnya hidayah. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, juga pendapat yang kedua, barang siapa yang menempuh jalan petunjuk, maka ia sampai kepada Allah. Siapa yang berusaha untuk mencari petunjuk, ya, maka Allah akan mudahkan. Maka kita butuh hidayah. Dan kita minta hidayah itu terus. Bahkan kalau ada orang doain kita biar dapat hidayah, ya, itu jangan marah, ya. Jangan marah, ya. Karena kita butuh hidayah terus gitu. Ini kadang-kadang mudah-mudahan dapat hidayah lu. Emang gua belum taubat apa? Ya, mudah-mudahan dapat hidayah ya, Cin. Gue dari dulu dapat hidayah gitu loh. Salah. Jadi kalau banyak kita mendoakan orang kan barakallahu fiik, ya kan? Ya, Teh Alia kalau ketemu teman pasti bilang ya barakallahu fiik, ya, barakallahu alaik. Nah, tapi boleh juga kita sekali-kali mendoakan dia, apa? Mudah-mudahan Allah yahdik, Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan hidayah ya kepada kita gitu loh. Jangan marah walaupun Anda udah soleh. Ya kenapa? Karena kita butuh hidayah. Ya, dan siapa yang menempuh jalan hidayah maka ia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik,
sedikit ada beberapa hidayah, ya, macam-macam hidayah. Boleh dibaca Teh Alia? Macam-macam hidayah. Hidayah ada beberapa macam. Hidayah irsyad atau bimbingan dan taklim atau pengajaran. Nah, ini Kemudian, sebentar nih, ada yang ikut nyoret-nyoret ini. Saya belum, bukan saya Bapak. bukan. Ini ibu-ibu biasanya nih. Sebentar, saya lupa. Oke, di sini biasanya nih. Hai, dulu udah pernah dikasih tahu. Lupa saya. Oh, ini kali ya. Oh, ini dia nih. Lupa ini saya nih. Dulu ada caranya, lupa dikasih tahu sama si Oji, lupa. Mungkin ini ya, admin ada yang tahu ini yang nyoret-nyoret. Ya. Yang nyoret-nyoret ini. Kelihatan nggak coretannya Teh? Ada merah. Ini ada ibu-ibu nyoret di ininya. Sebentar, saya lupa. Hide floating meeting control. Lupa ini saya gimana caranya. Oke. Halo, masih kelihatan Teh tulisannya? Masih. Enggak, maksudnya makalah saya kelihatan makalah. Kelihatan Pak, nggak apa-apa. Oh iya, ini itu saya salah mencet berarti. Ada. Udah nggak apa-apa, lanjut aja ya Pak ya. Ya lanjut aja ya. Hidayah ada beberapa macam. Hidayah irsyad atau bimbingan dan taklim atau pengajaran. Kemudian hidayah taufik untuk menerima petunjuk. Hidayah taufik untuk kokoh di atas petunjuk. Dan hidayah untuk menempuh jalan menuju al-jannah dan masuk ke dalamnya. Kapan saja seorang muslim mencapai tingkatan ilmu dan iman, maka pasti ia akan membutuhkan seluruh hidayah ini. Baik. Ini saya udah dikasih tahu sebentar. Masuk ke setting, annotation di off kan. Ke setting. Oke. Ini. Tapi nggak ada off ya di sini. Itu tulisan. Karena pernah ada yang ini Teh, ada tulisan yang tulisannya jorok. Masya Allah. Jadi ada mungkin ada hacker ya. Sebentar, enable intention dan enable tuh bukan enable. Coba admin itu Teh Ica, tolong Teh Ica biasanya jadiin apa? Co-host dia bisa tuh. Mungkin admin bisa tolong dihilangin. Ya, soalnya sini nggak bisa ngapus di sini. Baik, kita akan teruskan macam-macam hidayah, ya, macam-macam hidayah. Jadi kenapa kita senang kalau didoain dapat hidayah dan kenapa kita minta hidayah terus. Dan inna alaina lal huda, dan sungguhnya hidayah Allah lah yang memberikan hidayah dan milik Allah lah hidayah itu. Nah, hidayah itu ada berapa macam. Yang pertama hidayah irsyad, ya, udah hilang. Hidayah irsyad berarti ini bimbingan ya dan ta'lim pengajaran. Hidayah irsyad, irsyadnya artinya bimbingan. Jadi taklim pengajaran, ibu nuntut ilmu ini cara nyari hidayah, ya. Jadi kan Allah itu kasih kita dua jalan. Anda silakan pilih jalan yang mana. Dan kita disuruh untuk berusaha mencari hidayah. Ya, tadi sudah dibahas, ya. Nah, hidayah ini ada hidayah irsyad, bimbingan. Kita butuh bimbingan dengan cara ta'lim, ya, dengan cara minta nasihat-nasihat, fatwa-fatwa dari orang yang ahlinya, ya, dengan cara baca Quran dan Sunnah, ya, baca tafsir termasuk yang kita lakukan, insya Allah kita dapat hidayah, irsyad, bimbingan. Makanya kenapa orang jarang baca tafsir, karena memang kata Ibnu Hubairah, setan itu berusaha menjauhkan manusia dari tafsir, karena ketika dia tahu tafsir maka dia tahu kebenaran. Maka insya Allah dengan pembahasan ini kita dapat hidayah. Yang kedua, kemudian hidayah taufik, ya, hidayah taufik, jadi hidayah irsyad dulu dan ta'lim, ya, pengajaran. Kemudian hidayah taufik, ya, hidayah taufik untuk menerima petunjuk. Kemudian setelah itu Allah kasih lagi hidayah taufik untuk kokoh di atas petunjuk itu, ya, yang disebut dengan hidayah sabat, ya, hidayah sabat, ya, hidayah
untuk kokoh di atas petunjuk, istiqomah, ya, hidayah istiqomah di atas petunjuk. Kemudian yang terakhir hidayah suluk lil jannah wa duhuliha, dan terakhir hidayah untuk menempuh jalan menuju jannah dan masuk ke dalamnya. Kapan saja, ya ingat ya, ibu-ibu, ini macam-macam hidayah ya, macam-macam hidayah. Mudah-mudahan bisa dihafalkan, direnungkan. Ada hidayah bimbingan, ya, Anda dibimbing dengan ustadz, ya, dan pengajaran. Kemudian Anda dapat juga hidayah taufik untuk menerima bimbingan tersebut. Karena ada orang dibimbing nggak terima kan, ya. Ada orang dibimbing nggak terima, dia nggak mengamalkan, ya, maka dia nggak dapat hidayah taufik. Bisa saja orang dapat, jadi hidayah irsyad ini usaha bimbingan. Nah, taufik ini ya hidayah untuk menerima bimbingan tersebut, petunjuk yang dikasih. Kemudian ya, setelah Anda menerima ini, maka semoga Allah bisa berikan kita hidayah yang ketiga, yaitu hidayah hidayah taufik lissabat, hidayah taufik untuk kokoh, hidayah istiqomah dalam menjalankan syariat, ya, terus berhijab, ya, nggak pernah dibuka, terus syar'i, ya, mau di mana juga berada tetap syar'i, tetap sholat walaupun keadaan kayak apa, tetap di atas tauhid walaupun ya bagaimana apapun yang terjadi, tetap di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kita minta ini hidayah untuk kokoh di atas petunjuk ini. Ada yang menyebutkan ini hidayah untuk istiqomah, ya. Kemudian yang terakhir, hidayah untuk menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan saja seorang muslim mencapai tingkatan ilmu dan iman, maka ia pasti membutuhkan seluruh hidayah ini. Kita butuh seluruh hidayah ini. Kemudian lanjut ya. Allah telah memerintahkan dan mengajarkan kepada kita untuk memohon seluruh jenis hidayah ini kepadanya pada setiap rakaat dalam sholat di saat membaca surat Al-Fatihah. Maka tidak ada seorang pun merasa tidak butuh dari hidayah ini dengan berbagai jenisnya. Ya Allah, tunjukilah Allah, kami jalan yang tunjukilah kami lurus. jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Ya, kita sering minta hidayah ini, ya. Dan ingat, ya, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencarinya, berusaha dengan cara bimbingan, dengan cara taklim seperti ini. Maka jangan sampai di saat-saat corona ini, ya, pandemi ini, kita jauh dari ta'lim. Karena ta'lim adalah hidayah. Ya, bisa saja orang sebelum ta'lim dia penuh dengan dosa. Dia penuh dengan dosa. Tapi setelah ta'lim, ya, dosa-dosanya itu hancur seluruhnya. Ya, kenapa? Karena Allah berikan dia hidayah untuk taubat. Ya, Allah berikan dia, ya, hidayah untuk bagaimana cara menghapuskan dosa-dosanya. Maka terus menuntut ilmu dan terus wahai yang punya majlis salim untuk diurus, ya, apapun yang terjadi agar terus, ya, tidak, karena gini, bisa saja gara-gara satu satu apa satu dari pengajian, ya, akhirnya banyak yang dapat hidayah. Maka siapa yang bisa memberikan hidayah kepada orang, ya, pada orang, ya, kemudian ada orang dapat hidayah gara-gara pengajian Ahmadiyah, maka itu lebih baik daripada onta merah, ya, lebih baik daripada onta merah. Misalnya begitu kajian tentang apa, akhirnya dia dapat hidayah, ya, akhirnya dia jadi lebih baik, maka itu lebih baik daripada onta merah, ya. Kalau bahasa kita mungkin itu lebih baik dari kendaraan yang bagus, ya. Kira-kira sudah berapa kendaraan yang kita miliki? Ya, kira-kira sudah berapa banyak orang yang dapat hidayah lewat kita? Baik, kemudian kita butuh hidayah. Ya, lanjut ya. Syekh bin Bas. Syekh Ibnu Bas rahimahullah berkata, janganlah sempit dadamu apabila ada yang berkata kepadamu, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Allahumma yahdik. Karena kamu selalu butuh kepada hidayah Allah, walaupun engkau orang yang paling bertakwa atau orang yang paling berilmu. Engkau Tuh, membutuhkan hidayahnya sampai engkau mati. tuh ya. Pernah nggak teh ada orang doain teteh? Teteh akhirnya biar dapat hidayah ya. Padahal teteh udah hijrah, udah lebih baik gitu ya. Ada nggak? Dia ada yang Ada nyoret lagi. coret-coret lagi, Pak. Ibu-ibu jangan nyoret ya. Ntar ntar saya coret balik. Ya, jadi
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah hijrah, sudah soleh ya, kemudian akhirnya tapi tiba-tiba ada orang bilang Allah yahdi, semoga Allah berikanmu hidayah, jangan marah ya. Kenapa? Karena kita butuh hidayah walaupun kita paling bertakwa dan orang yang paling berilmu, karena engkau membutuhkan hidayah sampai engkau mati. Walaupun ibu udah bertakwa kepada Allah, jalan perintahnya, jauhi larangannya, ya, walaupun ibu sudah luar biasa syar'inya, sudah banyak ilmu-ilmu yang ibu hafalkan, tiba-tiba ada orang dengan gampangnya bilang, mudah-mudahan lu dapat hidayah ya. Ya, biasanya langsung apa maksud lo gitu ya. Padahal nggak apa-apa. Amin. Ya, semoga Allah kabulkan. Karena kita butuh hidayah sampai mati. Nah, kemudian bagaimana cara menetapkan sebuah hidayah yang Allah kasih agar kita istiqomah di atas hidayah ini? Kan Allah udah kasih hidayah apa tadi? Irsyad, kemudian taufik, kemudian ya, sabat, istiqomah, kemudian untuk menuju surganya Allah. Nah, gimana agar kita bisa istiqomah di atas hidayah yang Allah kasih yang sering kita pinta ihdinas siratal mustaqim. Lanjut teh. 5 sebab. 5 sebab istiqomah di atas hidayah. Yang pertama berdoa. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat, kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku berikan petunjuk kepada kalian. Gimana caranya teh? Teteh kalau minta hidayah gimana? Pakai bahasa yang dari Quran hadis apa? Selain ihdinas siratal mustaqim. Allahumma Bisa. inni as'aluka Hah? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu salah satu doa agar kita kokoh dan terus dalam hidayah. Kemudian juga bisa dengan cara seperti ini. Ya, Allahumma hdi kalau kita mau doain orang ya. Kalau kita mau butuh doain orang bisa begini. Allahumma hdi sebutin namanya teh. Teteh misalnya punya teman ya, belum dapat hidayah. Misalnya Teh Alia, Teh Dita, Teh Cinta punya teman yang belum dapat hidayah. Bisa teteh doain begini, Allah Mahdi sebutin namanya. Allah Mahdi sebutin namanya. Ya, Allah Mahdi sebutin namanya siapa. Ya, itu doa Nabi kepada ibunya Abu Hurairah sehingga ini ibunya Abu Hurairah itu masuk Islam, ya, masuk Islam. Ya Allah Mahdi sebutin namanya. Ya, ada juga doa begini, Allah mahdini wasaddidni, Allah inni as'alukal huda wassadad. Allah mahdini, Allah mahdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku hidayah dan kokohkan aku. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya, ya diminta kepada Allah untuk selalu diberi hidayah dan selalu istiqomah di atas hidayah tersebut. Ya, saya ulangi mungkin Teh Ica kalau ada doanya di internet ya. Allah mahdini wasaddidni. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Saya ulangi. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu doanya. Allah mahdini wasaddidni. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya, itu doa agar kita dapat hidayah. Ya, dapat hidayah dan kokoh di atas hidayah tersebut. Tapi kalau kita mau doain orang lain, boleh dengan cara doanya seperti, nah ini ada doanya di ini teh di mana? Di partisipan ya. Kok hilang ya? Hilang ya teh servernya? Ada? Ada. Ini saya hilang ke ini. Baik, maaf. Jadi doanya ya ada di ini ya, udah di share sama ibu-ibu tadi di partisipan agar mendapatkan hidayah. Sebentar saya lihat. Nah ini dia ada ya. Allah mahdini dari Ibu Dita ya. Allah mahdini wasaddidni wazkur bil huda hidayatak antarik. Ini dari riwayat Ahmad ya. Tapi kalau yang saya ada Allah mahdini wasaddidni, Allahumma inni as'alukal huda wassadad ya. Mungkin kalau ini sahih bisa dipakai juga. Baik, kembali lagi kepada pembahasan kita.
Kemudian Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, gimana? Ini yang pertama, bagaimana agar kita istiqomah di atas hidayah. Yang pertama berdoa, ya berdoa, jangan remehkan doa ya. Doa ini adalah senjata, doa ini adalah tidak ada yang lebih baik daripada doa. Kemudian mukhul ibadah, intinya ibadah, maka bagus kita rajin berdoa. Bahkan salah satu doa yang bagus kita baca ya hidayah ya. Banyak orang kalau berdoa ya mintanya rizki, rizki, rizki aja ya. Padahal bagus ada doa-doa yang penting yang bagus kita baca, salah satunya adalah hidayah. Ya, sebelum salam ya minta hidayah kepada Allah. Kemudian ayat yang kedua agar kokoh di atas hidayah gimana? Yang kedua, banyak membaca Al-Quranul Karim dan mentadaburi maknanya karena Allah menjadikannya sebagai sebab hidayah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di bawahnya Pak Wah, Ustadz. ya. Banyak membaca Al-Quran, yang kedua nih, banyak baca Quran dan mentadaburi maknanya, baca tafsir ya, karena akan menjadi sebab hidayah, sebagaimana kita sering baca Al-Quran, zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi banyak baca Quran dengan mentadaburinya. Ya, sebagaimana firman Allah, "Innahzal Quran yahdi lillati aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Makanya ibu-ibu baca Quran, tapi baca tafsirnya. Insya Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ya, ada lagi di bawahnya. Lanjut ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Katakanlah hai Muhammad, Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat atau penyembuh. Quran Baik. Fussilat ayat 44. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, mempelajari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah perjalanan hidup beliau. Demikian pula sirah para sahabat dan para ulama. Baik, ya bagus kalau pengen terus dapat hidayah ya. Baca sejarah-sejarah mereka, kisah hidup mereka. Masya Allah ya. Kalau Ibu bahas bagaimana cerita Salman Al-Farisi dalam meraih hidayah, luar biasa. Harus pindah agama dari Majusi ke Nasrani, kemudian baru ke Islam. Banyak orang-orang yang sudah Islam tapi tidak dipiara hidayahnya. Jadi dari kecil udah dapat hidayah dia. Udah Islam karena orang tuanya Islam. Tapi ketika dia dewasa, dia balik, dia nggak belajar agama, dia nggak piara hidayahnya. Maksudnya dia nggak pelihara hidayahnya, dia nggak jaga hidayahnya dengan cara belajar, dengan cara baca Al-Quran. Ya, bisa saja loh hidayah itu lepas. Ya, hidayah itu akhirnya pergi. Jadi jangan sampai hidayah yang sudah Allah kasih kepada kita hilang. Ya, atau tidak ada bekasnya karena kita hanya cukup mengatakan diri Anda Islam, tapi banyak orang Islam yang tidak menjalankan apa yang disyariatkan. Makanya ada kata-kata yang bagus dari salafus saleh. Mereka sudah meninggal ya, tapi ketika baca kisahnya bikin hati jadi hidup. Tapi ada orang yang masih hidup, kalau kita baca lihat orangnya bikin hati jadi mati. Ngerti nggak teh? Ya. Jadi ada orang udah mati, kita baca sejarahnya, ya kita baca kisah Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya, kita baca kisah wanita-wanita zaman Nabi, orang-orang soleh, itu bikin hati jadi hidup. Tapi ada orang yang masih hidup, padahal orangnya udah mati ya. Tapi ada orang yang masih hidup, tapi kalau kita lihat orangnya bisa jadi hati jadi mati. Ya, kita lihat gaya hidupnya yang jauh dari syariat. Kita lihat ya bagaimana pergaulannya yang jauh dari syariat juga. Nah inilah bikin hati jadi mati. Maka belajarilah sunnah Rasulullah dan perjalanan-perjalanan hidup para nabi, para ulama, ya banyak sekali. Salah satu, makanya ada buku bagus tentang kisah para sahabat, ya kisah para tabi'in. Bagus kita miliki. Itu bagus untuk apa? Sarana meningkatkan hidayah kita. Lanjut. Ya.
Yang keempat, sebab istiqomah itu adalah dengan berteman dengan orang-orang soleh dan yang baik perangainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat bersamamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Quran surat Hud ayat 112. Di sini fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Ya, istiqamah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga wa man taba ma'aka dan juga orang yang telah bertobat bersamamu. Maka carilah teman-teman yang saleh ya, yang kalau Anda salah bisa dinasihati, kalau Anda benar dia mendukung kebenaran Anda. Yang terakhir, menghadiri majlis ilmu dari ahlinya dan para ulama yang kenal dengan kebaikan. Inilah fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang 5 hal yang menyebabkan Anda terus istiqamah di atas hidayah. Yang pertama berdoa, terus berdoa. Terus kemudian baca Quran Karim dan tadaburi artinya, ya, lihat ya tafsirnya seperti mana yang kita lakukan hari ini. Kemudian mempelajari sunnah dan kisah-kisah para nabi dan para sahabat dan ulama, berteman dengan orang soleh, yang terakhir menuntut ilmu agama. Baik, kita kembali lagi kepada tafsirnya. Kemudian tafsir yang selanjutnya ayat wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya tadi kita bahas inna alaina lal huda. Ya, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Ya, Allah lah yang menjelaskan halal yang haram. Kemudian juga Allah lah, ya, siapa ya? Allah lah yang selalu memberikan kita petunjuk dan lalu kita berdoa. Kemudian ayat yang selanjutnya wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan ada yang bocor nggak teh? Ada yang bocor nggak teh? Suaranya ada feedback sama saya ya. Saya minta ya. Ya nanti teteh kalau baca baru ya, jadi suaranya berbalik ke saya. Baik, kita lanjutkan. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya masih ada, kok masih berbalik ya? Baik. Di sini sih aman, Pak, kita dengarnya. Iya sih, udah di unmute, cuman ini udah sekarang udah nggak berbalik. Mungkin terlambat tadi ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Yani semuanya milik kami. Dan akulah yang mengatur semua urusan dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian melihatkan Allah, saya lihat satu postingan di Instagram. Kan ada yang lagi kena musibah ya, lagi kena musibah. Kemudian akhirnya ada seorang Ustadz X beri saran supaya nggak kena musibah, buruan datang ke kuburan Kiai Anu sama Kiai Anu. Karena Kiai Anu lah penjaga daerah tersebut. Nah ini Masya Allah, Bapak Ibu sekalian ya kan Allah. Ya, bahwa sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia ini. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngatur semua urusan dunia, bukan kita nggak ikut campur. Kita sama siapa sih? Ya mau kiai, mau wali, mau siapa nggak ada ikut campur. Yang ngatur dunia ini Allah, sampai Nabi Muhammad pun tidak ikut ngatur dunia ini. Yang ngatur adalah Allah. Makanya inilah kesesatan daripada aliran sufi ya. Mereka menganggap bahwa para ulama, para kiai, para wali ada yang ikut campur dalam mengatur alam ini. Tidak ada, yang ngatur alam ini cuma Allah. Kan kita sering baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah itu Rabb, pengatur, pencipta, pemilik. Ya. Ya aneh aja ketika udah kena bencana, musibah malah disuruh ke kuburan. Ngapain? Kamu jarang ziarah kubur sih, makanya daerah kamu kena musibah. Yuk ziarah kubur sono, karena beliaulah, walilah penjaga daerah kamu. Masya Allah. Ya mereka mati. Mereka nggak bisa apa-apa. Ya mereka sendiri sedang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah pentingnya belajar tauhid. Ya, langit, bumi, akhirat dan dunia ini milik Allah. Maka Allah lah yang mengatur semua urusannya. Maka kita hanya menjalankan perintah-perintahnya, jauhi larangannya, dan bersabar terhadap ketentuannya. Allah yang mengatur segalanya. Dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Fa'anzartukum naran taladda. Lanjut ya. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Mujahid menafsirkannya yaitu berkobar-kobar. Imam Ahmad. Lanjut ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Simak bin Harb, ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkhutbah seraya berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Beliau bersabda, aku memperingatkan kalian terhadap azab api neraka. An-Nu'man berkata, bahkan seandainya ada orang yang berada di pasar, pasti ia mendengarnya dari tempatku ini, bahkan pakaian yang ada di pundak beliau pun terjatuh di depan kedua kakinya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, fa'anzartukum naran taladda. Maka aku peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ya, ada surga, ada neraka, ya. Itu memang itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan neraka itu makhluk Allah ya. Jadi ada ibu-ibu katanya gini, dia bilang begini sama saya. Kalau di sekolah saya anak-anak nggak ditakutin sama neraka. Ya, jadi kita bahasnya ya surga aja. Ya salah tuh. Surga neraka ini sudah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah tercipta. Di mananya itu urusan Allah. Ya, bahkan tadi saya bilang ya, surga dan neraka ini makhluk Allah. Makanya kita disuruh berdoa, ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. 3 kali. Siapa yang bilang begini, maka surga akan berkata, dekatkan aku dengan dia. Dan neraka akan berkata, jauhkan aku dari dia. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah ceramah ya, ceramah. Kemudian ketika saya ceramah itu ya itu kayaknya saya mau diturunin gitu ya ceramah itu. Jadi apa yang saya bahas, yang saya nggak pernah ceramah, saya nggak pernah bahas politik ya. Saya nggak anti, saya nggak mau mencaci maki pemerintah ya. Bagi saya itu sebuah larangan ya. Kita disuruh menasihati pemerintah dengan cara yang baik, dengan cara berduaan, bukan dengan di depan umum ya. Tapi yang saya ceramahi apa waktu itu? Saya ceramah tentang keutamaan salat berjamaah di masjid dan hukuman bagi orang yang tidak salat berjamaah di masjid. Lalu itu di depan saya ada 2 orang suruh saya begini-begini. Ya, padahal itu lagi khutbah Jumat ya. Kemudian setelah sholat, ya saya dikasih tahu sama mereka, kalau di daerah ini Pak Ustadz jangan nerangin neraka, nerangin surga aja. Jadi itu daerah spesialis nerangin surga. Jadi pokoknya di daerah itu bahasnya surga-surga aja yang enak-enak gitu loh. Gak usah bahas neraka. Di sekolah ini hanya bahas yang surga-surga yang salah lah ya. Ya jadi kan pondasi ibadah itu ada 3, 1 cinta, 2 harap, 3 takut. Ya kita ibadah karena cinta Allah, karena berharap surganya Allah, dan karena takut nerakanya Allah. Dan itu semua disyariatkan. Orang Nabi aja bilang ku anfusakum wa alaikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka Allah peringatkan manusia dengan neraka. Allah peringatkan manusia dengan neraka. Makanya kita diperingati oleh Allah dengan neraka. Ya, sebagaimana tadi Rasulullah berkhutbah, "Anzartukum nara." Aku memperingatkan kalian terhadap azab api neraka. Kita lihat azabnya paling ringan kayak apa. Ini tujuannya bukan nakut-nakutin. Kalau nakut-nakutin bisa jadi kagak benar itu. Ini mah ada. Ya, dan pasti kita ya apa bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat ya, neraka itulah sabuna alfa zumamin wa min kulli minha sabuna alfa malikin yajrunaha. Neraka itu punya 70.000 tali dan masing-masing tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Bahkan nanti penyesalan manusia adalah ketika dia melihat neraka. Ya,
Kan kita sudah baca sering surat At-Takasur tuh. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahim. Ya, jadi kalian akan melihat neraka. Maka ada penyesalan tuh nanti ada orang yang nyesal ketika melihat neraka. Kemudian nanti orang nyesal lagi di akhirat ketika didekatkan kepada neraka. Ya, kemudian nanti nyesal lagi ketika masuk ke dalam neraka. Maka peringatan neraka ini kita baca di doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil ma'id. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Sungguh-sungguh kalau baca doa ini, ya, dan azab kubur, dari fitnah dunia, fitnah bina akhirat, ya, dan dari fitnah dajjal. Kita lihat apa sih ini peringatan buat semuanya. Allah sedang memperingatkan kita dengan neraka. Ya, di dalam Al-Qur'an tuh ayat-ayat tentang surga ada, ayat-ayat neraka juga ada. Kita lihat ya apa tujuannya adalah supaya orang sadar gitu loh. Kita lihat hadisnya. Imam Ahmad lanjut ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Ishaq, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkhutbah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat nanti ialah seorang laki-laki yang di bawah telapak kedua kakinya diletakkan dua bara api, sehingga otaknya mendidih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi otaknya mendidih. Jadi neraka ini paling apa? Paling ringan. Ya. Ini paling ringan. Paling ringan. Jadi ketika nanti ada orang yang azabnya itu ditaruh di bawah kakinya itu bara api, lalu di kaki ya, lalu otaknya mendidih. Itu otak, padahal otak sama kaki kan jauh. Lalu gimana kakinya? Lalu gimana perutnya? Lalu gimana mukanya, lehernya? Ini azab neraka yang paling ringan. Ya, azab yang neraka yang paling ringan. Ain ahwan. Ya, paling ringan, ya, paling ringan. Maka Allah memperingatkan kita, anzartukum narun talatu, ya, dengan neraka yang menyala-nyala. Dan neraka ini memang makhluk Allah dan ada, bahkan iza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha lam ya'tikum nadhir. Ya, jadi iza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur, neraka itu ya, wah menggelegak ya. Ya, sampai-sampai ya betapa banyak yang masuk ke dalam neraka. Kemudian akhirnya ditanya, angzar apa ya, sampai-sampai penjaga neraka itu berkata, alam yatikum nadhir, saking banyaknya orang yang masuk neraka. Maka kemudian penjaga neraka itu berkata, apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Apakah tidak datang pemberikan peringatan? Sudahlah. Ya, pemberi peringatan adalah Al-Quran, Sunnah. Makanya malaikat tuh berkata, ya, apakah tidak datang peringatan? Kalau balak, ya, dan mereka berkata sudah datang. Ya, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna. Tapi kami mendustakan. Ya, kami mendustakan. Inilah, hati-hati kita mendustakan. Mendustakan peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya. Jadi anzartukum naran talaqtu. Allah peringatkan kita dengan neraka yang menyala-nyala. Kemudian hadis yang sama di bawahnya, ya, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya ialah orang yang memakai sepasang sandal dan sepasang dari api neraka. Otaknya mendidih karenanya, bagaimana mendidihnya ketel. Dia tidak mengira bahwa ada seorang yang lebih berat azabnya daripada dirinya, padahal sesungguhnya dialah penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Jadi dia merasa azabnya paling ringan. Dia merasa azabnya paling ringan. Padahal dia merasa ini azab paling berat. Padahal sungguhnya ini adalah azab yang paling wa innahu lahwanuhum azaban. Dan ini ternyata siksa neraka yang paling ringan azabnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah,
Allah sedang memperingatkan kita dengan azab neraka yang menyala-nyala. Baik, kita lihat sedikit ya tentang jahanam dan penghuninya. Ya. Ini sebentar. Boleh Talia baca? Ya. Jahanam dan keadaan penghuninya, Allah Ta'ala berfirman, Sinyalnya jelek kali ya maka Teh. takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya terdiri. Baik, sinyalnya jelek kali ya Teh. Masih jelek, Pak. Coba. Masih Belum nggak tahu kedengeran. sinyalnya. Coba lagi lanjut. Ya. Sesungguhnya telah kami sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Dan Allah Ya. telah menyediakan neraka jahanam bagi mereka dan alangkah buruknya sebagai tempat kembali. Baik, Ya, Pak, lanjut ya? Bagus, lanjut. Lanjut. Dan telah kami sediakan neraka sa'ir bagi orang yang mendustakan kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Dan masih banyak lagi dalil-dalil qat'i lainnya yang menetapkan adanya neraka dengan penetapan yang tidak menimbulkan keraguan dan kekaburan. Jadi ini ayat-ayat Al-Baqarah 24, ya. Kemudian Al-Fat ayat 6, ya. Kemudian Al-Furqan ayat 11. Adalah dalil terakhir ya surat An-Nisa ayat 59. Ini adalah dalil-dalil tentang bagaimana dahsyatnya neraka. Ya, makanya Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, neraka yang bahan bakarnya terdiri dari siapa? Ya, manusia dan bebatuan. Kemudian juga ya disebutkan gejolaknya mengepung mereka. Ya, terus kemudian eh, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Ya, nauzubillah Bu, Bapak ya. Ringan, yang paling ringan adalah siksa neraka itu tadi, orang ditaruh sendalnya atau batu di kakinya, kemudian bergejolaklah kepalanya, otaknya. Itu paling ringan. Dan dia merasa itu paling berat, padahal itu paling ringan. Maka nggak ada yang sanggup terhadap azab neraka. Ya, apalagi kalau dilihat dalam riwayat ya, api neraka itu ada 70%. Yang dikirim ke dunia hanya 1% saja. Masih ada 69% nanti di neraka. Nah, ini ayat-ayat tentang neraka ini banyak banget ya. Ya banyak banget. Dan kita takut ya, harus takut ya. Harus takut. Karena tadi pondasi ibadah itu kan 3. 1 cinta, 2 harap, 3 takut. Cinta Allah, harap masuk surga, takut sama neraka. Dan ketika berbicara tentang ayat-ayat neraka, karena ada orang-orang yang nggak percaya gitu. Sampai-sampai ada bapak-bapak bilang begini sama saya, emang Pak Ustadz tahu dari mana? Emang udah pernah ke sono? Masya Allah, na'udzubillah pernah ke sono. Ya ada di Quran dan Sunnah lah, tentang neraka ini ada. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, dan kemudian aku melihat neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Ini ibu, perempuan banyaknya. Rasulullah SAW bersabda, demam itu dari uap neraka, maka dinginkanlah dia dengan air. Sampai demam itu, kalau orang demam ya, demam itu salah satu uap neraka katanya. Masya Allah. Dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memohon surga kepada Allah 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari neraka jahanam sebanyak 3 kali, maka neraka berkata, ya Allah lindungilah dia dari neraka. Maka banyak ya amal-amal yang bisa menghindarkan kita dari neraka. Ya, salah satunya nomor 1 pasti tauhid. Ya, dengan tauhid Allah akan berikan kita keamanan, Allah kita berikan petunjuk, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Siapa yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan
kezaliman atau kesyirikan, kita akan dapat keamanan, akan dapat petunjuk. Itu nomor satu, tauhid. Banyak amal-amal yang bisa menghindarkan kita dari neraka. Salah satunya adalah di antaranya berbakti kepada orang tua, ya, bisa menghindari neraka dengan itu. Kemudian berlemah lembut dengannya, ya. Kemudian juga puasa, ya, dengan puasa Anda bisa terhindar dari api neraka. Ya, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bizalika wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka dengan puasanya itu 70 musim. Ya, ada juga yang mengartikan 70 tahun perjalanan. Ini puasa. Banyak, ya, makanya ibu-ibu silakan dilihat. Banyak sekali amal-amal yang menghindarkan Anda dari neraka. Ya, nomor satu adalah tauhid tentunya. Kemudian kita lihat juga, ya, nah, jangan lupa baca doa tuh, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri setiap sebelum salam. Kemudian juga Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, ya, baca ya 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dari kalian mampu menghijabi atau membenteng dirinya dari neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma, maka lakukanlah. Ittaqun nar walau bitsakit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Maksudnya apa? Ya, maksudnya dengan sedekah Anda bisa juga terhindar dari api neraka. Jadi ittaqun nar walau bittaqit tamr. Makanya kata Syekh Utsaimin, sedekah itu walaupun qalil, walaupun sedikit, ya, itu bisa menghindarkan diri dari api neraka. Tunji minan nar. Walaupun sedekah itu sedikit. Ya, gimana yang banyak dan ikhlas. Ya, maka sedekah termasuk hal yang bagus untuk menghindarkan diri dari api neraka. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah SAW, surga dan neraka berdebat. Surga berkata, aku dimasuki oleh orang-orang lemah dan miskin. Neraka berkata, aku dimasuki oleh orang yang keras dan sombong. Maka Allah berkata kepada neraka, engkau adalah azabku. Aku menggunakanmu untuk menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah berkata kepada surga, engkau rahmatku. Aku menggunakanmu untuk merahmati orang yang aku kehendaki dan masing-masing kalian akan aku penuhkan. La haula wala quwwata illa billah. Semoga kita diselamatkan, ya, dari api neraka. Kemudian banyak, ya, banyak sekali hadis-hadis tentang neraka, ya, dan para wanita tentunya harus hati-hati karena tadi, ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan paling banyak adalah wanita karena mungkin wallahu alam, ya, wanita paling banyak jumlahnya, ya, atau juga karena banyak mereka yang kufur nikmat, ya, wallahu alam. Sebutkan juga dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan didatangkan jahanam ketika itu dalam keadaan memiliki 70.000 tali kekang. Ya, setiap kali kekang dipegang oleh 1.000 malaikat. Wa min kulli minha, ya, apa, ada 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 malaikat yang memegangnya, ya, yajrunaha. Bahkan matahari dan bulan seperti dua sapi yang diikat kemudian dibanting ke neraka pada hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, dari Abu Hurairah, nanti matahari dan bulan itu akan masuk neraka. Bagaikan 2 ekor sapi. Bayangin, Bapak Ibu semuanya, ya, matahari segede gitu, bulan segede gitu, nanti masuk neraka kayak 2 ekor sapi. Segede apa nerakanya? Kenapa Pak Ustadz neraka ada masuk, kenapa matahari dan bulan masuk neraka? Karena untuk menghinakan mereka para penyembahnya. Karena ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan. Kemudian ada yang menyebutkan satu lagi untuk menambah bahan bakar api neraka. Begitu sudah panasnya neraka. Kemudian ditambah lagi dengan datangnya matahari dan bulan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, fa'anzartukum naran taladza. Ya, kembali lagi kepada ayat yang tadi, ya, aku peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ini yang peringatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita masuk pada ayat yang selanjutnya. Firman Allah, la yaslaha illal ashqa. Lanjut, Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yaitu neraka yang mengelilinginya dari segala penjuru itu hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Kemudian Allah menafsirkannya dengan firman-Nya yang mendustakan kebenaran, yaitu mendustakan dengan hatinya dan berpaling dari iman, yaitu berpaling dari amal soleh dengan seluruh fisik dan organ tubuhnya.
Ya, la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Yang hanya dimasuki neraka itu oleh orang-orang yang paling celaka. Kemudian dilanjutkan alladzi kazzaba, yang apa, yang mendustakan. Kemudian ya watawalla, dan berpaling. Maka Bapak Ibu terus minta petunjuk kepada Allah agar hidayah ini tidak hilang, ya, dan minta kepada Allah agar mati di atas Islam, ya, agar mati dalam keadaan hidup dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan beriman. Allahumma in ahyaitana minna fahiya lal Islam wa in tawaffaina fatawaffat alal iman. Matilah kami, hidupkan kami dalam keadaan Islam dan matikan kami dalam keadaan beriman. Itu doa salat jenazah tuh ya. Doa salat jenazah. Allah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma inna hitana minna fahiya lal Islam wa in tawaffaina fatawaffat alal iman. Minta kepada Allah akan hidup Islam dan mati dalam keadaan beriman. Makanya kita semuanya terus berdoa, beramal soleh, ya, jauhi syirik, ya, jauhi bid'ah, ya, dekati tauhid, dekati sunnah, perdalam keduanya, dan jauhi hal-hal yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, ya, dan juga terus berdoa agar selalu dapat hidayah. Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Imam Ahmad riwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah yawmal qiyamah illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga pada hari kiamat nanti kecuali orang yang enggan memasukinya. Seluruh umat Nabi akan masuk surga hari kiamat nanti kecuali yang nggak mau. Ternyata ada yang nggak mau masuk surga. Siapa yang nggak mau masuk surga? Beliau ditanya, ya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Man ya'ba? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, ia masuk surga. Tuh, taat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Anda kalau taat kepada Rasulullah, Anda akan dapat hidayah. Allah berfirman di surat An-Nur, ya, kalau salah ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Nabi, kalian akan dapat petunjuk. Maka supaya dapat petunjuk, taati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau Anda mencintai Allah, ya ikuti Rasul. Maka kita bagaimana ibadah yang benar, ya ikuti Rasul. Bagaimana cara mencintai Allah? Siapa yang paling ngerti tentang Allah kecuali para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diangkat sebagai Al-Khalil kesayangannya. Bukan Habib, tapi Al-Khalil. Ya, lebih tinggi dari Habib. Ya, jadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala yaitu Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang kagak mau. Ternyata ada yang kagak mau. Siapa yang kagak mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asari faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka ia akan masuk surga. Dan siapa yang membangkang terhadapku maka berarti ia enggak masuk surga. Makanya taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Anda cinta kepada Allah. Ya, dan kalau Anda ikuti Nabi, Anda akan dapat petunjuk. Wa in tuti'ahu tahtadu. Kemudian Allah berfirman, wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya, maksudnya neraka, orang-orang yang paling bertakwa. Yani orang yang bertakwa, yang bersih hatinya, dan yang paling bertakwa dihindarkan dari neraka. Siapa yang orang bertakwa itu? Kita sering dengar, ya. Takwa itu menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Itu salah satu, setahu saya, definisi takwa seperti itu juga. Ya, Allah Ibnu Mas'ud bilang takwa itu Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, disyukuri dan tidak dikufuri, diingat dan tidak dilupakan. Itu definisi takwa menurut Ibnu Mas'ud. Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, disyukuri dan tidak dikufuri, kemudian diingat dan tidak dilupakan. Itu definisi takwa. Kalau bicara takwa ya berarti bicara tauhid. Karena nggak mungkin orang bertauhid tidak bertakwa. Ya, maka orang yang bertakwa pasti bertauhid. Karena menjalankan perintahnya. Perintah Allah kan bertauhid. Menjauhi larangannya. Jauh larangan Allah apa yang paling hebat?
yang paling harus dilarang, dihindari, yaitu syirik. Maka ketika berbicara tentang takwa, ya berarti bertauhid. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan jalan keluar. Apa maksudnya takwa di sini? Ya bertauhid. Siapa yang bertauhid, Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi akan dijauhkan mereka ya dari neraka itu orang-orang yang paling bertakwa. Makanya yuk ya ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk terhindar dari api neraka yang tadi ya saya nggak bahas semuanya. Ya, kalau saya bahas semuanya tentang neraka butuh waktu yang panjang. Itu waktu yang lama, kan terlalu banyak riwayat-riwayatnya. Tapi dengan gampangnya ada orang berkata, emang ada neraka Tat? Emang ada neraka Tat? Ya. Dengan mudahnya dia berkata, emang Ustadz pernah ke sana? Astagfirullah, naudzubillah ya Bu. Ya, jadi ketika ada orang saya nasihatin, kasih tahu suaminya itu ada ya tentang ini, oh, Pak Ustadz emang tahu neraka apa. Bahkan ada seorang ibu-ibu begitu saya mau ceramah di rumahnya, dia bilang begini, Pak Ustadz, kalau ceramah di rumah saya jangan ngomong-ngomong neraka ya, gitu ya. Kenapa? Suami saya kagak demen kalau disebutin neraka gitu. Ya Allah. Ya, padahal Al-Quran dan Sunnah banyak banget. Ya, tapi orang malas dengernya. Maunya denger yang enak-enak doang. Ingat Bu, kalau Anda bicara enak pasti ada nggak enaknya. Tapi kalau Anda bicara nggak enak pasti ada enaknya. Ya, kalau Anda bicara nggak enak, pasti suatu saat lebih baik Anda tahu sekarang. Ya, Anda tahu sekarang supaya Anda terhindar. Terhindar dari apa? Ya dari neraka tentunya. Anda tahu informasinya sekarang. Oh, ini caranya menghindarinya. Kemudian kemudian firman Allah alladzi yu'ti malahu yatazakka ini. Kemudian Allah menafsirkan firman-Nya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yakni membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Rabb-Nya dan untuk membersihkan jiwanya. Bapak Ibu, tujuan zakat salah satunya adalah membersihkan harta. Huzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya, jadi tujuan zakat itu untuk shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan jiwa dan membersihkan harta. Makanya kita disuruh bayar zakat. Nah, di sini ayat ini ya berbicara tentang siapa? Nah, ini unik nih. Ya, ini ayat berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Rabb-Nya untuk membersihkan jiwa dan hartanya serta agama dan dunia yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Ini salah satu cara terhindar dari neraka, sedekah. Tapi kalau zakat kewajiban. Ketika nggak ada yang bayar zakat, maka ya siap-siap tidak turunnya hujan. Ya, laulal bahaim lam yumtiru. Kalau bukan binatang ternak, Allah nggak turunkan hujan karena banyak manusia yang tidak bayar zakat. Ya, jadi alladzi yu'ti malahu yatazakka. Jadi ini sedekah nih ya. Orang yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Ya, sedekah ini bisa mensucikan harta Anda. Ya, sedekah juga bisa mensucikan jiwa Anda. Ya, dan bahkan ya membersihkan agama dan dunia yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kemudian kita lihat wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Lanjut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Dia memberikan hartanya bukan dalam rangka membalas orang yang mempersembahkan suatu kebaikan kepadanya. Dengan kata lain, ia memberikan hartanya bukan untuk membalas kebaikan orang lain kepadanya, akan tetapi ia melakukan hal ini karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi, yaitu karena hasrat agar bisa melihat zatnya di alam akhirat di taman surga. Lanjut. Nah, Allah Dan berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala dan saufa wala yarda. saufa wala saufa yardo, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna
yaitu kelak orang yang memiliki sifat seperti itu akan merasa puas. Jadi gini, ini kita akan cerita nanti tentang sebab turunnya ayat ini ya. Jadi wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidaklah seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Maksudnya gini loh. Biasanya orang kalau nolong seseorang ya, itu kan pasti kenapa dia baik sama orang? Karena dia baik gitu loh. Jadi karena dia punya utang jasa, maka dia balas jasanya. Jadi kadang orang memberikan sesuatu kepada orang lain, berharap orang lain itu akan berbuat baik kepada dia. Ya, juga terkadang ada orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain karena dia punya utang jasa dulu karena pernah ditolong ya, maka akhirnya dia nolong juga. Tapi ini enggak. Dia memberikan hartanya itu bukan dalam rangka untuk membalas orang yang mempersembahkan suatu kebaikan kepadanya. Jadi orang ini, siapa di sini? Orang di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memberikan hartanya, membebaskan budak-budak, bukan dalam rangka membalas apa yang dipersembahkan oleh orang itu suatu kebaikan padanya. Jadi Abu Bakar sedekah itu bukan karena orang yang ditolong itu punya jasa. Ya, Abu Bakar bersedekah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang bersedekah ya nolong karena balas jasa. Tapi yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah dia memberikan hartanya bukan dalam rangka membalas orang yang mempersembahkan suatu kebaikan kepadanya. Dengan kata lain, ia memberikan hartanya bukan untuk membalas kebaikan orang lain kepadanya, tapi ia melakukannya ibtigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Karena mencari keridhaan Rabb yang Maha Tinggi. Ini luar biasa ya. Jadi patut kita contoh ya. Jadi kenapa Anda sedekah? Cari ridho Allah. Ya, cari ridho Allah. Apa hasrat Abu Bakar? Agar bisa melihat zatnya ya di alam akhirat di taman surga. Agar bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian melihatkan Allah, wala saufa yarda, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan. Ya, ini kelak dia akan memiliki, yang kelak orang yang memiliki sifat seperti ini akan merasa puas. Kita lihat sebab turunnya ayat ini. Silakan Teh. Sebab turunnya ayat dan keutamaan Abu Bakar, banyak ulama tafsir yang menyebutkan bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar Asy-Siddiq. Bahkan sebagian ulama tafsir menyatakan adanya ijma dari para ahli tafsir atas perkara ini. Tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar Asy-Siddiq termasuk orang yang paling dituju dalam ayat ini. Ia termasuk salah seorang umat yang paling berhak mendapatkan keumuman ayat ini karena memang lafaznya bersifat umum, yaitu firman Allah berikut ini, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalas. Lanjut. Abu Bakar merupakan pelopor dan pendahulu umat ini dalam semua sifat tersebut dan sifat-sifat yang terpuji lainnya. Dialah orang yang sangat benar dalam ucapan dan tindakannya. Ia orang yang bertakwa, mulia, gemar berderma, dan suka membelanjakan harta bendanya dalam ketaatan kepada Rabb-Nya, termasuk untuk menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak dinar dan dirham yang telah ia infakkan demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Dermawan. Tidak ada seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada Abu Bakar sehingga dia harus membalas budi kepadanya. Justru sebaliknya, ia mempunyai banyak jasa dan kebaikan kepada para tokoh dan pemimpin dari semua kabilah. Karena itulah Urwah bin Mas'ud, tokoh suku Sakif, berkata kepadanya di hari perjanjian Hudaibiyah, "Demi Allah, seandainya engkau tidak mempunyai jasa baik atasku, di mana sampai saat ini aku belum bisa membalasnya kepadamu, niscaya aku akan menjawab ucapanmu." Jadi gini Teh. Jadi Abu Bakar ini Masya Allah ya, sampai-sampai Abu Bakar bertanya, apakah ada manusia yang dipanggil dari seluruh pintu surga ya Rasulullah? Maka Nabi berharap Abu Bakarlah orangnya. Ya, saya punya banyak riwayat-riwayat tentang bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ya, banyak sekali. Keutamaan-keutamaan beliau ya, sampai-sampai dari sebuah riwayat dari Anas bin Malik ya, bahwa kami mempelajari kisah Abu Bakar dan Umar sebagaimana kami mempelajari Al-Quran.
Di sini ya, bahkan di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu orang pertama masuk surga dari umat ini. Ya, yang pertama tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, "Ama innaka ya Abu Bakar awal man yadkhulul jannah min ummati." Adapun kamu sungguhnya kamu wahai Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk surga dari umatku ini. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa semua sahabat yang ikut serta dalam perang Badar masuk surga, begitu juga Ummatul Mukminin Aisyah, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair radhiyallahu anhum, mereka semua ada tokoh-tokoh penduduk surga setelah para nabi. Ya, jadi ini Abu Bakar ya. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat ya, banyak sekali di sini ya. Bahwa Masya Allah tentang Abu Bakar itu ya. Eh, kita coba cari yang riwayat-riwayat kita pilihkan ya. Ketika zaman Rasulullah SAW dikeluarkan Abu Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, ketika zaman Rasulullah SAW masih hidup, kami sering mengatakan Fulan lebih baik daripada Fulan. Kami mengatakan Abu Bakar lebih baik, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Ya, jadi manusia-manusia terbaik ini. Pada zaman Nabi SAW masih hidup, kami tidak menyamakan seorang pun dengan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Hingga ada yang nyamain Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, kemudian bahkan ya disebutkan juga dalam riwayat, aku berharap Allah mempersatukanmu ya dari Ali radhiyallahu anhu. Jadi cerita dalam kitab sahih bahwasanya tatkala jenazah Umar diletakkan, Ali radhiyallahu anhu datang menyela saf para sahabat kemudian berkata, aku berharap Allah mempersatukanmu dengan dua sahabatmu. Sahabat Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar dan Umar. Sungguh aku sering mendengar Nabi SAW berkata, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku pergi dengan Abu Bakar dan Umar. Makanya Abu Umar bin Khattab termasuk kuburannya berada di samping Abu Bakar dan Umar termasuk berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika jenazah Umar dia mau diletakkan, ya Ali datang nyala-nyala soft. Kemudian Ali bilang, aku berharap Allah mempersatukanmu dengan dua sahabatmu. Maksudnya Nabi Umar dipersatukan dengan dua sahabatnya. Siapa? Yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Ya, jadi Ali berharap Umar dipersatukan dengan dua sahabatnya yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis tentang Abu Bakar. Khairu hazil ummah ba'da nabiha Abu Bakar summa Umar. Orang terbaik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Ya, dan lain sebagainya. Ya, siapa Nabi pernah dikatakan bahwa siapakah manusia yang paling utama ya. Imam Bukhari membawakan riwayat lewat jalur Sufyan Tsauri rahimahullah berasal dari kabilah Hamdan dan dari Munzir yang juga berasal dari kabilah Hamdan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dia berkata, saya berkata kepada bapakku, siapa manusia paling utama setelah Rasulullah SAW? Dia menjawab Abu Bakar. Aku bertanya lagi kemudian siapa? Bapakku menjawab kemudian Umar. Banyak banget ya di sini apa hebatnya, kemuliaannya Abu Bakar dan Umar. Ya, dan ayat-ayat yang yang bercerita tentang Abu Bakar diantaranya adalah di antara contoh pujian yang terdapat dalam Al-Quran adalah pertama walladzina jaa bisidqi wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ini ayat Az-Zumar 93. Kalau tadi kan kita berbicara tentang ayat yang turun buat Abu Bakar adalah tentang sedekah ya. Alladzi yuti malahu yatazakka wa ma lihadin indahu min ni'matin tuzza illa ibtigha wajhi rabbil ala wa lisawfa yarda. Itu bercerita tentang Abu Bakar yang banyak sedekah ya, dan Abu Bakar orangnya nggak pernah punya jasa, nggak pernah punya hutang jasa. Justru orang-orang utang jasa sama Abu Bakar. Sampai-sampai ya orang-orang jahiliyah itu banyak yang punya hutang jasa sama Abu Bakar. Ya, makanya tadi kita bahas ada kepala suku yang ternyata dia kalau dia nggak punya utang jasa sama Abu Bakar akan dia balas perkataan Abu Bakar. Ya, waktu itu Abu Bakar berkata keras di perjanjian Hudaibiyah, tapi karena dia punya hutang jasa maka dia nggak berani ngomong gitu loh. Ya, begitu hebatnya. Jadi bukan hanya kaum muslimin yang punya hutang dengan jasa dengan Abu Bakar, tapi orang-orang ya jahiliyah pun ya punya hutang jasa dengan Abu Abu Bakar Siddiq. Bayangin kayak apa baik itu orang. Ya, kalau bahasa kita mah jangankan
Jangankan orang Islam ya yang punya utang jasa sama dia. Orang kafir aja ya utang jasa sama dia. Ya, begitu hebatnya Abu Bakar. Maka di dalam itu kan surat Al-Lail ya, Al-Lail. Nah, sekarang ada lagi di surat Az-Zumar ayat 33. Ya, dan orang yang membawa kebenaran, maksudnya Nabi Muhammad walladzi jaa bisidqi, dan yang membenarkannya, wasaddaqa bi. Siapa maksudnya wasaddaqa bi yang benarkan? Abu Bakar. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini kan ada ayat surat Az-Zumar ayat 33, walladzina jaa bisidqi wasaddaqa bi. Dan orang yang membawa kebenaran, siapa yang membawa kebenaran? Nabi Muhammad SAW. Dan yang membenarkannya, siapa yang membenarkannya? Nabi membenarkan Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang masuk di kalangan ahli tafsir bahwa yang maksud dengan orang yang datang dengan membawa kebenaran adalah Rasulullah SAW, dan yang membenarkannya, mengimani adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ketika Nabi Isra Mi'raj berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sehari semalam. Siapa yang membenarkan pertama kali? Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita dengar beliau As-Siddiq, ya. Nah, kemudian lagi ada di ayat walladzina, itu tadi surat Az-Zumar ayat 33. Ya, kita lagi bahas nih sekarang ayat-ayat yang bahas tentang keutamaan Abu Bakar selain Al-Lail, ya. Nah, di antara Az-Zumar 33. Nah, sekarang ada lagi, ya, disebutkan waladzi ja'a bisitu wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, ya. Ini ada juga ada ayatnya sama tentang secara umum ini untuk Abu Bakar juga. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah siddiq berdasarkan dalil yang sangat banyak. Jika demikian kenyataannya, maka tentu beliau radhiyallahu anhu masuk dalam kandungan ayat ini. Bahkan beliau radhiyallahu anhu lebih utama daripada sahabat yang lainnya untuk dimasukkan dalam kandungan ayat di atas. Maka kita mendengar beliau dipanggil dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ya ayyuhalladzina taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Dan bahkan ada hadis nih, satu bagusnya. Coba lanjut ya. Disebutkan dalam hadis sahih. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang puasa pada hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya. Nabi bertanya, siapakah di antara kalian yang mengiringi atau mengantarkan pemakaman jenazah pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, adakah di antara kalian yang memberikan makan kepada orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, adakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah kebaikan-kebaikan itu berkumpul pada seseorang kecuali dia akan masuk surga. Masya Allah, banyaklah ya cerita-cerita, riwayat-riwayat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu mau belajar tentang kisah para nabi dan kisah para sahabatnya. Khususnya kisah Abu Bakar As-Siddiq, seorang kaya raya. Ya, kita kembali lagi kepada tafsirnya. Kemudian tadi ya Abu Bakar nggak pernah punya utang jasa sama orang, tapi orang punya utang jasa sama beliau. Sampai-sampai tadi tokoh pemuka Arab, ya, pemimpin kabilah, ya, namanya Urwah bin Mas'ud, ya, bilang begini, demi Allah, seandainya engkau tidak mempunyai jasa baik atasku, di mana sampai saat ini aku belum bisa membalasnya, niscaya aku akan menjawab ucapanmu. Ya, ini kenapa saat itu Abu Bakar telah mengucapkan kata-kata keras kepadanya. Demikian tinggi kedudukan Abu Bakar di antara para tokoh pemuka Arab dan para pemimpin kabilah, maka apalagi di hadapan orang selain para tokoh dan pemimpin itu. Jadi kalau pemuka-pemuka Arab aja punya utang jasa sama Abu Bakar, gimana yang lainnya? Ya, makanya Masya Allah beliau membela Rasulullah, ya, menemani Rasulullah, dan Masya Allah beliau termasuk orang yang terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka karena itu Allah berfirman, wa ma li ahdin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha rabbil ala wala sawfa yarda.
ya. Jadi tidak ada yang seorang pun yang memberikan suatu nikmat pada yang harus dibalasnya karena mencari keridhaan Rabb yang Maha Tinggi. Jadi halo, ada yang bocor. Apa yang bocor? Nah, itu ibu itu bocor. Di-unmute aja lagi. Ya, ada yang bocor, ada yang lagi ngaji kali. Baik, kita lihat pembahasan terakhir dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, da'athu khazanatul jannah, ya Abdullah hadza khair." Barang siapa yang menginfakkan dua macam harta, siapa yang menginfakkan dua macam harta, ya, maka para malaikat penjaga surga memanggilnya, "Wahai hamba Allah, inilah suatu kebaikan yang utama." Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, seorang mungkin dipanggil oleh seorang malaikat penjaga surga. Lalu apakah ada seorang yang dipanggil oleh seluruh malaikat penjaga surga?" Beliau menjawab, "Na'am, wa arju an takuna minhum." Ya, aku berharap engkau termasuk seorang di antara mereka. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, sebelum saya bahas yang bawah terakhir, kita bahas dulu di sini. Barang siapa yang menginfakkan dua macam harta, apa yang disebut dengan dua macam harta? Ya, Ibnu Hajar menerangkan bahwa maksud dari zaujain adalah dua macam harta apapun bentuknya, dan meskipun dari satu macam harta yang diinfakkan di jalan Allah, lafaz az-zauj bisa mengandung arti satu, juga bisa diartikan dua. Dalam hadis secara pasti mengandung makna satu. Jadi lafaz zaujain dalam hadis ini bukanlah berarti dua pasang dan sepasang terdiri dari dua, sehingga jumlahnya jadi empat. Tidak demikian, yang berarti zaujain di sini adalah dua macam harta. Ada yang, jadi siapa yang menginfakkan dua macam harta, maka para malaikat penjaga surga memanggilnya, "Wahai hamba Allah, inilah suatu kebaikan yang utama." Jadi ada yang nyebut, salah setahu saya ya, bahwa dua macam harta ini orangnya yang suka ngasih ya, rutin ngasih, terus-terusan ngasih, istiqomah ngasihnya maksudnya. Jadi kebiasaan ngasih, ya. Ada juga yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah dua macam harta, ya, dua macam harta. Wallahu alam. Nah, terakhir di pembahasan tafsir Ibnu Katsir ini disampaikan bahwa Abu Bakar bertanya, apakah ada seorang yang dipanggil dari seluruh malaikat penjaga surga? Jadi, ya Rasulullah, mungkinkah dipanggil oleh seorang malaikat? Jadi seorang mungkin dipanggil dari surga melalui malaikat penjaganya. Ya, ayo Cinta masuk ini. Ya, Alia masuk sini masing-masing, ya Dita masuk sini masing-masing, dipanggil dari satu surga. Lalu Abu Bakar bertanya, apakah ada seorang yang dipanggil oleh seluruh malaikat penjaga surga? Apa ada? Seluruh malaikat penjaga surga memanggilnya. Maka Nabi menjawab, wa arju na'am wa arju an takuna minhum. Ya, dan aku berharap engkau termasuk salah seorang di antara mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, banyak hal yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang apa tadi? Hidayah, ya, yang hidayah. Hidayah itu milik Allah dan kita disuruh untuk mencarinya, dan tadi udah dibahas macam-macam hidayah. Dan teruslah minta hidayah kepada Allah, dan tadi ada 5 poin bagaimana caranya supaya kita terus istiqomah di atas hidayah, dan jangan marah kalau ada orang bilang semoga kita dapat hidayah. Karena kita butuh hidayah sampai mati. Kemudian tadi juga sudah kita bahas ya, bahwa seluruh dunia ini akhirat milik Allah. Maka tidak ada manusia yang ngatur, hanya Allah yang ngatur. Gak ada wali ikut campur dalam pengaturan, ya, termasuk aliran sesat yang mengatakan bahwa para wali ikut campur dalam pengaturan dunia ini. Kemudian ya, tadi kita bercerita bahwa Allah memperingatkan kita dengan narun taladzah, dengan neraka yang menyala-nyala. Tadi sudah kita bahas bagaimana neraka, ya, belum lagi nama-nama neraka, ada ya, ada belum lagi siksanya, banyak banget dah tentang neraka mah. Ya, nggak bisa dipungkiri, banyak banget dari Quran dan Sunnah tentang masalah itu. Jangan sampai nggak percaya dengan neraka. Kemudian siksaan yang paling ringan tadi ya, ada batu di kakinya, sendal di kakinya, kemudian otaknya bergejolak. Itu baru otak, gimana perut, gimana betisnya. Kemudian ada orang yang merasa siksa neraka itu paling berat, itu padahal itu paling ringan. Nauzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Maka ayo cari amal-amal yang bisa menghindarkan kita dari api neraka.
Ya, tauhid nomor satu tentunya. Bakti sama orang tua, ya, kemudian sedekah, ya, puasa juga termasuk bisa menghindarkan kita dari api neraka. Alhamdulillah sebentar lagi mungkin 70 harian lagi ya, entah berapa hari lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini bisa lebih maksimal. Nggak tahu pandemi udah berakhir atau belum. Kita hanya berharap pandemi segera berakhir. Kita bisa taraweh, bisa ibadah, ya, bisa umroh. Tapi kalau tidak berakhir juga, ya atas izin Allah kita terus semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena puasa bisa menghindarkan seorang dari api neraka. Kemudian yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, neraka untuk orang yang paling celaka yang tidak percaya pada kebenaran, ya, yang tidak beriman, ya, menolak, mendustakan kebenaran. Kemudian ada hadis semua umat Nabi masuk surga kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau siapa? Yang mau yang taat sama Rasul, yang nggak mau yang nggak taat. Maka yuk taat kepada Rasul, karena dengan taat kepada Rasul Anda akan dapat hidayah. Kemudian dengan taat kepada Rasul berarti Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sayujannabul atqa, ya, akan dijauhkan dari neraka orang yang bertakwa, menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Kemudian tadi Ibnu Mas'ud bilang juga Allah itu diingat, tidak dilupakan, disyukuri, tidak dikufuri, dan ditaati dan tidak dimaksiati. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Tadi sudah dibahas, ada yang menginfakkan hartanya untuk membersihkannya. Ya, jadi Anda bersedekah untuk membersihkan harta dan jiwa Anda. Bahkan sedekah termasuk menyempurnakan zakat Anda. Bisa saja zakat seseorang kurang, ya, tapi dengan sedekah bisa disempurnakan. Karena yang sunnah bisa menyempurnakan yang wajib. Kemudian tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat karena yang harus dibalasnya. Nggak ada yang punya Abu Bakar. Ayat ini buat Abu Bakar, ya, dan ayat-ayat tentang Abu Bakar banyak. Dan Abu Bakar sedekah itu bukan untuk balas jasa, tapi justru orang-orang yang banyak utang jasa dengan Abu Bakar. Dan dan mudah-mudahan, ya, kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah SAW, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dan para sahabatnya, dan orang-orang yang soleh insya Allah. Wallahu a'lam. Lanjut deh. Ya, baik. Ini kita lanjut ke pertanyaan ya Pak Ustadz. Ya, lanjut. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin ini ada kaitannya dengan salah satu sebab untuk mendapatkan hidayah dengan berdoa. Apakah menghadiahkan surat Al-Fatihah, Pak Ustadz, untuk diri sendiri itu ada tuntunannya? Ya, nggak ada, ya, nggak ada tuntunannya baca Al-Fatihah buat diri sendiri. Anda baca Fatihah jangan begini aja. Anda baca Fatihah tiap hari, ya. Jadi ada satu WA. Makanya penting ibu-ibu, ya, kalau dapat WA dari siapapun, ya, ditanya ada dalilnya enggak. Jadi memang itu WA itu sampai ke saya juga dari ibu-ibu. Jadi ketika setiap pagi itu, jadi bukan hanya baca Fatihah, katanya tegur diri kita jadi gini. Hai dirimu, apa kabar? Ya, jadi tiap pagi katanya tegur diri kita. Hai diriku, apa kabar? Terus kirim Fatihah buat diri kita. Kita membaca Fatihah teh, ya, tiap hari kan sabul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, jadi kita baca Fatihah ya bukan hanya buat diri kita, tiap hari kita baca Fatihah karena syarat sahnya rukun salat kan Fatihah. Coba bayangin kita baca Fatihah, ya, lagi salat, berarti salat sehari 17 kali yang 5 waktu, 17 rakaat, ya. Berarti Fatihah 17 kali itu. Belum lagi yang qobliyah, ba'diyah, tahajud gitu loh. Tapi kalau Anda tanya, jadi baca Fatihah itu bagus, cuman boleh nggak kita baca Fatihah buat diri sendiri? Maksudnya kirim hadiah teh. Boleh nggak kita Fatihah buat diri sendiri, Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya gitu ya. Ya, jadi Anda baca Fatihah itu ya karena memang Fatihah harus dibaca gitu loh, ya. Tapi Fatihah itu ya bukan buat pembuka acara, ya. Banyak orang baca Al-Fatihah itu buat pembuka acara. Kita buka acara ini dengan baca Al-Fatihah. Ya, acara Fatihah itu pembuka Al-Qur'an, bukan pembuka acara. Ya. Terus Al-Fatihah itu dibaca kapan? Ya lagi sholat, ya. Lagi sholat bagus baca. Emang rukun baca Al-Fatihah. Jadi kalau Anda baca Fatihah buat Anda baca aja sebanyak-banyaknya. Baca Al-Fatihah buat ruqyah itu bagus, Al-Fatihah itu buat ruqyah itu. Ya, sampai dalam riwayat Nabi bilang apa? Wa ma tadri annaka ruqyah, ya, siapa yang ngasih tahu kalau Fatihah itu ayat ruqyah. Jadi Fatihah itu ayat ruqyah, bagus untuk dibaca. Jadi Anda baca Fatihah ya bukan jangan lebay begini, saya baca Fatihah untuk diri saya. Semua amal pasti buat dirimu gitu loh.
Ya, jadi Anda baca Fatihah, ya baca aja, baca Fatihah sebanyak-banyaknya boleh, nggak usah ada bilangan 3, 4, 5, nggak ada dalilnya. Ya baca Al-Fatihah ya bagus ya. Saya lagi iseng-iseng sambil nungguin sholat Isya baca Al-Fatihah yang banyak nggak apa-apa ya. Zikir Al-Fatihah nggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya silakan, kan Al-Fatihah Al-Quran. Tapi kalau Anda bilang Al-Fatihah buat diri sendiri, Al-Fatihah, ini nggak ada dalilnya ngirim-ngirim kayak begini buat diri sendiri ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apakah yang harus dilakukan ketika kadar iman kita sedang menurun atau futur? Dampaknya seperti sholat subuh kesiangan, lalai baca Al-Quran, dan lain-lain. Dan apakah saat futur berarti hidayah itu dicabut dari kita? Futur itu banyak banget ya. Futur itu ada 3 model ya. Orang futur itu ada 3 model. Pertama, orang futur itu yang futur. Jadi gini, orang futur itu pertama jadi dia futur, kemudian dia berhenti sama sekali. Jadi nggak ngelanjutin lagi. Jadi dia tadinya kan futur itu semangat lemah setelah semangat. Itu namanya futur. Ya. Nah, orang yang futur ini dia bisa ada 3 kategorinya. Yang pertama dia dia semangat terus futur terus dia nggak ngelakuin lagi. Udah habis hancur dia tuh. Nah, ini banyak. Ada lagi yang futur terus nggak sampai berhenti. Ya, dia masih terus laksanain dan golongan ini lebih banyak lagi. Ada lagi ya dia futur ya tapi kemudian dia kembali cepat. Nah, ini golongannya sangat sedikit. Mudah-mudahan kita ya. Makanya kalau Anda lagi semangat jalanin yang wajib ya. Kalau lagi semangat maaf, kalau lagi lemah jalanin yang wajib. Tapi kalau lagi malas kalau lagi lemah kerjain yang wajib, kalau lagi semangat ya kerjakan yang wajib dan yang sunnah ya. Dan futur ini alasannya banyak banget ya sebab-sebabnya dan salah satu solusinya adalah satu ya. Jadi gini intinya, iman itu kan bertambah dan berkurang. Ya bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Maka kalau ibu lagi lemah imannya ya bertambahlah harusnya eh, kalau lemah imannya berarti karena kemaksiatan ya kemaksiatan. Bahkan ada orang nggak bisa qiyamul lail pun gara-gara dia maksiat gitu loh. Ya sebagaimana diungkapkan oleh Hasan Al Basri. Gimana ngobatin futur banyak ya banyak banget ya. Pertama ya salah satunya mengikhlaskan niat lagi ya. Pokoknya dilihat lagi amalnya ikhlas enggak ya. Kemudian selalu beramal soleh yang syar'i. Kemudian yang paling penting nih, menuntut ilmu yang bermanfaat. Jadi futur ini kan butuh motivasi aja. Orang yang lagi down imannya ini kan butuh motivasi, bagaimana caranya meningkatkannya. Kemudian yang keempat, orang kalau lagi futur, hendaklah dunia itu jangan di hati tapi di tangan. Jadi salah satu sebab futur adalah orang ini terlalu terikat dengan dunia sehingga dunia itu ada di hatinya, bukan di tangannya. Ya, jadi berusahalah untuk mengikhlaskan niat, selalu beramal soleh karena iman itu dengan amal soleh jadi naik, menuntut ilmu bermanfaat. Ya, ini cara gini ini ningkatin iman. Ya, dan Anda harus paham jangan terjebak dengan dunia. Dunia itu harusnya di tangan bukan di hati. Kemudian yang kelima meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, tinggalin dosa dan maksiat ya. Nah, kemudian tinggal di lingkungan yang baik itu penting loh, tinggal di lingkungan yang baik itu. Karena lingkungan itu mempengaruhi. Terus kemudian nomor 7 baca syirah, sejarah-sejarah para nabi dan salafus saleh. Kemudian nomor 8 menjalankan sunnah ya dengan sabar. Kemudian nomor 9 tidak menyendiri. Jangan udah lagi futur nyendiri dia. Ya, bunuh diri nanti. Ya, malah kemasukan nanti. Jadi kalau lagi futur itu justru kita harus cari kawan-kawan yang soleh, talim dengan cara itu, dengan lewat Zoom supaya terangkat itu, ya. Dan kemudian sering melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Kalau kita iman lagi lemah, lagi futur, lihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nggak usah jauh-jauh, lihat langit. Ya, baca ayat-ayat neraka, ya ampuh itu, ya. Kemudian ya nomor 11 tadi sering melihat azab Allah. Sering mengingat azab Allah. Ya tadi baca-baca ayat neraka. Oh banyak banget ya.
dan lain-lain ya. Dia termasuk yang terakhir nih Teh ya, nomor 20 ya, banyak ya, ada 20 ya. Beristirahat beberapa saat ya, maksudnya rekreasi bersama keluarga. Jalan-jalan bersama keluarga sambil terus menjaga diri dari kemaksiatan. Jadi jalan-jalan refreshing ya. Saya juga suka pegel ya di bangku mulu kayak begini aja, sehari bisa berapa 10 jam kali saya begini teh gitu ya. 10 jam begini pegel juga. Baik kudu kadang-kadang kudu olahraga ya, harus olahraga, maka saya olahraga pagi, kadang sore olahraga. Terus juga ya kalau misalnya ada tempat aman ya jalan-jalan ya. Jadi banyak cara untuk meningkatkan keimanan, termasuk poin nomor 20 adalah tamasya, tapi tetap jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Lanjut deh. Ya, baik Pak Ustadz. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimanakah cara kita menghadapi teman yang apabila kita ajak kepada kebaikan, jawabannya masih menunggu hidayah dari Allah? Ya, ini salah satu jawaban orang-orang bodoh. Lu enggak ini sih belum dapat hidayah gitu ya. Kayak ada orang gini, lu enggak haji lo, belum ada panggilan. Pernah enggak teh ada orang bilang gitu? Belum haji lo, belum ada panggilan. Padahal hartanya banyak. Ya, saya cuma bilang begini, bukan kagak ada panggilan, lu udah dipanggil, cuman budek kepala lu gitu loh. Budek kupingnya, udah dipanggil. Kan syarat haji apa? Harta. Ya, kemudian fisik yang mampu. Jadi syarat haji ya itu. Masalah dia udah tobat atau belum urusan belakangan. Ada orang, saya kan belum tobat Pak Ustadz. Apa pantas saya berangkat haji? Nanti lu di sana dipaksa tobat. Banyak orang-orang yang dari Indonesia kagak tobat. Begitu di sono, udah. Habis sudah tobat dia. Ya bersimpuh di hadapan Allah. Saya banyak ya lihat pengalaman kayak gitu ya. Sampai pembunuh ya. Macam lah. Ya ketemu orang-orang begitu. Sujud semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taubat mereka. Jadi syarat haji ya itu, ya apa? Harta dan kemampuan fisik. Makanya kalau ada orang bilang belum ada panggilan, bukan nggak dipanggil, pura-pura budek gitu mah. Sama kayak ada orang belum dapat hidayah. Lu nggak nyari apa? Kan tadi kita hidayah itu kan ada berapa tadi? Masih ingat kali ya? Hidayah ada 4. Nomor 1 hidayah irsyad, bimbingan atau taklim. Berarti Anda harus nyari bimbingan, nyari taklim. Jadi kalau ada orang bilang, saya belum nggak ngaji loh, belum dapat hidayah. Cari dong hidayah. Ya, cari dong hidayah. Kan hidayah itu ada hidayah irsyad, bimbingan, hidayah ta'lim. Ya, hidayah irsyad ini bimbingan dan pengajaran gitu loh. Ya, kemudian hidayah taufik, baru deh hidayah sabat, baru di hidayah husnul khatimah. Jadi kalau ada orang bilang belum dapat hidayah, jawab aja, cari apa? Carilah hidayah, ya. Masa diem aja nungguin lo? Ya, rizki aja dicari, hidayah juga dicari. Gimana cara nyarinya? Cari bimbingan, menuntut ilmu. Nah, itu namanya nyari hidayah. Allah kasih kita 2 jalan kok. Jalan yang baik, jalan yang tidak baik. Jadi jangan sampai jawab gitu ya, nggak boleh. Ya harus dicari hidayah itu. Lanjut. Masih tentang hidayah, Pak Ustadz. Bagaimanakah wujud hidayah Allah itu? Bagaimana wujud bimbingan dan petunjuk Allah itu? Apakah kita harus menunggu datangnya hidayah Allah untuk Tadi berubah? sama kali ya. Tapi ya, jadi wujud hidayah itu Anda ngaji gitu loh. Ya, datang ke majlis taklim, itu hidayah itu. Jadi kalau wujudnya secara fisik ya nggak ada. Tapi wujud di sini gimana caranya? Ya, datang nyari hidayah. Nyari hidayah itu di mana Pak Ustadz? Lewat bimbingan. Jadi irsyad ini usaha ya. Misalnya gini, ada orang baru masuk Islam, maka saya bimbing kan. Ya, ini gini akidah, ini tauhid. Itu namanya irsyad. Ya, jadi hidayah itu harus dicari. Ya, jangan cicing baik. Ya, bahkan dalam satu ayat saya lupa, Allah itu menggandengkan usaha keras dengan hidayah. Ya, jadi siapa yang berusaha keras maka akan dapat hidayah. Berarti di situ
Makin keras usaha seseorang, ya makin mudah dapat hidayah. Bahkan tadi kita sudah bahas satu ayat dari tafsir Ibnu Katsir, ya apa tadi yang ayat 13 ya, wa inna alaina lal huda. Ya, apa maksudnya? Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Makanya di dalam surat yang lain, surat An-Nahl ayat 9, wa 'alallahi qasdus sabil, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus. Jadi gimana Pak Ustadz supaya dapat hidayah? Ya cari bimbingan. Anda belajar, baca Al-Qur'an, berteman dengan orang-orang soleh gitu loh ya. Kemudian banyak berdoa, itu namanya Anda nyari hidayah. Bukan cicing bae diem we, ngapain lu nunggu hidayah. Doa kagak, belajar kagak, berteman sama orang soleh kagak, kemudian eh, datang apa baca buku sejarah juga enggak. Nah, ini gimana hidayah mau datang? Ya, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Berkaitan dengan surat Al-Ain ayat 12 sampai 13, apakah ada orang-orang yang tidak Allah kehendaki untuk diberi petunjuk? Ada, ya, ada, ya. Kan coba ibu-ibu lihat, orang-orang kafir kan banyak yang mati, ini nggak dapat hidayah. Kan ada tuh, ya orangnya. Makanya ibu terus doa. Jadi gini loh, ada orang yang sudah malah yang bahaya itu dia sudah dapat hidayah, dia sudah dapat hidayah, tapi dia nggak urus gitu loh. Ini orang rugi tuh. Jadi kalau Anda tanya emang ada Pak Ustadz orang yang nggak dapat hidayah? Ya ada. Anda lihat sekeliling Anda, banyak nggak orang mati yang non Muslim? Banyak nggak orang kafir yang mati, orang yang mati dalam keadaan kafir? Itu orang yang nggak dapat hidayah. Ya, kasihan dong Pak Ustadz, itu kasihan dia, urusan dia itu. Kenapa dia nggak nyari? Ya, tugas kita kan nyari. Ya, nyari. Jadi itu jawabannya. Ya, jadi carilah hidayah itu. Dan kalau ngelihat orang, dan Anda kalau udah dapat hidayah jangan sombong ya. Jangan sombong. Ketika ada yang belum dapat hidayah doain. Mudah-mudahan doain biar dia dapat hidayah. Karena bisa jadi hidayah itu datang hari ini, besok, tahun depan, entah kapan atau sebelum matinya. Atau sebelum matinya. Ya. Dan terus doakan orang yang tadi, kalau ada teman yang belum dapat hidayah doakan. Jadi apakah ada orang yang nggak dapat hidayah? Ada, banyak. Ya, dan kita lihat nggak usah jauh-jauh ke luar negeri ya. Di daerah-daerah kita apakah ada orang-orang yang mati dalam kekafiran? Ya, makanya bahaya, sayang banget orang udah dapat hidayah nggak diurus. Udah Islam nggak dapat hidayah, udah Islam tapi nggak mau belajar. Ya, lanjut. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah memberikan sedekah dengan mengharapkan pahala tidak mengapa karena Abu Bakar saja hanya mengharapkan ridho Allah? Gak apa-apa semuanya. Abu Bakar ya. Ibu kalau mencontohin Abu Bakar boleh, nggak apa-apa. Saya sedekah mencari ridho Allah. Yang tadi saya bilang fondasi ibadah itu ada berapa tadi? Alia masih ingat? Fondasi ibadah ada berapa? 3. 1, cinta. Oh ya, cinta, Cinta atau ridho. 2, harap. 3, takut neraka. Jadi nggak apa-apa orang sedekah pengen masuk surga, nggak salah. Orang hadis-hadisnya kan banyak ya. Terus kemudian orang juga sedekah takut neraka boleh kan, udah dibahas tadi, ittaqun nar walau bittaqi samrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Jadi nggak apa-apa orang sedekah pengen dapat pahala, orang sedekah yang nggak boleh sedekah tapi pengen dilihat orang, ria. Sedekah karena nggak enak. Nah itu yang nggak boleh itu Bu. Tapi kalau sedekah gue ridho Allah, wow mantep banget. Sedekah takut neraka boleh dong. Orang ada hadisnya kok. Ya sedekah supaya masuk surga boleh juga dong. Ya nah, nggak apa-apa. Semuanya yang penting dicinta, harap, dan takut. Beramallah karena pengen dapat ridho Allah.
pengen dapat surganya dan pengen takut nerakanya. Karena semuanya disuruh ya. Yang nggak disuruh itu sedekah, pengen dilihat orang. Nah itu salah. Ya, gitu. Lanjut. Ya, baik. Udah habis Pak Ustadz pertanyaannya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, kayaknya banyak banget yang kita bahas ya. Saya lihat di chatting juga banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang ditaruh di sini ayat-ayatnya ya. Luar biasa kerja keras tiga wanita ini ya. Alia, Cinta, dan Dita. Mudah-mudahan istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Nah, mudah-mudahan jamaah-jamaah yang punya kajian majlis salim bisa dicontoh juga profesionalisme mereka, mempermudah jamaah. Kayak siar admin juga bagus ya. Ada yang nulisin semua. Sebenarnya apa yang saya ngomongin banyak kok di internet ya. Ya, tinggal di copy paste dan dipahami aja kok. Ya, tinggal diamalkan dan tinggal dipahami. Itu saja, mudah-mudahan jadi pahala buat semuanya dan buat saya dan buat para pengurus Majlis Ta'lim Al-Mahdi ya. Jadi ibu semuanya, yuk istiqomah ya untuk mencari hidayah terus. Mudah-mudahan kita bisa dapat 4 hidayah tadi. Hidayah irsyad dan ta'lim, hidayah taufik, hidayah sabat ya atau istiqomah dan hidayah untuk husnul khotimah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Terima kasih buat para pengurus Al-Mahdiyah, Cinta di Italia. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya. Insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan kita semoga bertemu lagi silaturahmi di kajian bulan depan dengan ayat surat baru Pak Ustadz ya. Terima kasih para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.